Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erda Roriza Putri Redina dari grup F paralel D1 dengan NPM 20148. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengecatan jasa trenik untuk modul percobaan mikrobiologi. Di sini saya akan membahas tentang secara umum. Terus selanjutnya adalah tentang mikroorganisme, yang ketiga adalah tujuan pewarnaan, yang keempat adalah fiksasi, yang kelima metode pewarnaan, morfologi bakteri, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengecatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengecatan jasa trenik, dan prosedur percobaan dalam pengecatan jasa trenik. Yang pertama adalah secara umum. Identifikasi bakteri merupakan prosedur laboratorium yang digunakan untuk mengetahui sifat-sifat morfologi bakteri. Maka, bakteri dapat diperiksa dalam keadaan hidup atau mati. Untuk mengetahui jenis bakteri dan koloninya, dapat dilakukan konfirmasi bakteri. Konfirmasi bakteri dapat menggunakan berbagai pewarnaan. Selanjutnya yaitu tentang mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Contoh dari mikroorganisme tersendiri itu adalah bakteri, di mana bakteri itu adalah salah satu golongan organisme prokariotik. Selanjutnya yaitu adalah mikroba, di mana mikroba adalah organisme yang mampu beradaptasi dengan segala jenis lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan dari pewarnaan. Tujuan dari pewarnaan sendiri itu untuk memperjelas sel bakteri dengan menempelkan zat warna ke permukaan sel bakteri. Zat warna tersebut dapat mengabsorpsi dan membiaskan cahaya sehingga kontras sel bakteri dengan sekelilingnya ditingkatkan. Dan selanjutnya adalah fiksasi. Fiksasi ini dikenal sebagai proses fisiokimia di mana sel atau jaringan difiksasi secara kimiawi. Fiksasi melakukan berbagai fungsi seperti pencegahan autolisis dan jaringan pembusukan. Selanjutnya ada metode pewarnaan. Metode pewarnaan ini ada 5. Yang pertama yaitu ada metode pewarnaan secara sederhana, pewarnaan diferensial, pewarnaan tanah asam, pewarnaan spora, dan pewarnaan negatif. Morfologi sendiri dari bakteri itu ada 3 secara umum. Yang pertama yaitu bulat atau kokus, yang kedua adalah batang atau basil, yang ketiga adalah spiral. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengecatan jasa trenik itu ada 3. Yang pertama, preparat bakteri harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Yang kedua, dalam melakukan pewarnaan bakteri harus memperhatikan cat yang digunakan dengan jenis pewarnaan yang dilakukan. Dan yang terakhir, untuk menghindari hilangnya sediaan pada preparat, cucilah sediaan dengan air mengalir secara perlahan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada proses pengecatan jasa trenik. Yang pertama adalah fiksasi. Fiksasi yang ideal itu melibatkan perkembangan episode kimiawi yang rumit. Fiksasi harus mampu mempertahankan struktur seluler dan arsitektur jaringan dengan cara yang hidup. Fiksasi memperbaiki fisiokimia jaringan sehingga mengubah sifat reaktif komponen seluler untuk mudah. Yang kedua adalah pelunturan zat warna. Pelunturan pewarna bakteri atau decolorizer digunakan terutama untuk mendapatkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Pada umumnya, sel-sel yang sukar untuk diwarnai bakteri akan lebih sukar untuk didekolorisasi. Sebaliknya, sel-sel yang mudah diwarnai akan lebih mudah pula didekolorisasi. Yang ketiga adalah substrat. Setiap pewarna bakteri basah atau pewarna bakteri asam dapat bereaksi dengan konstituen-konstituen tertentu. Oleh sebab itu, substrat organik juga akan mempengaruhi pewarnaan biologi, sehingga dapat dibedakan sel-sel yang basofil, asidofil atau oksifil, dan sudanofil. Yang terakhir adalah intensifikasi cahaya. Dapat dilakukan berbagai cara, antara lain dengan mempertinggi kadar pewarnaan bakteri atau menambah suatu morden. Selanjutnya adalah tentang prosedur pewarnaan pada bakteri. Nah, di sini dibedakan menjadi 2, secara sederhana dan secara khusus. Dan secara sederhana itu objek gelas yang berisi 1 OC suspensi
bakteri itu diratakan dan dikeringkan di udara. Kemudian noda keringnya itu difiksasi lalu ditetesi dengan kristal violet dan ditunggu selama 2-3 menit hingga membentuk noda kering lalu diamati di bawah mikroskop. Dan secara khusus itu ada pengecatan gram. Yang pertama, objek gelas yang berisi satu osi suspensi bakteri itu diratakan dan kemudian dikeringkan di udara dan didapatkan noda kering. Kemudian noda kering tersebut difiksasi lalu ditetesi dengan gram A yang berisi Hauser Crystal Violet Solution dan ditunggu selama 1-2 menit. Kemudian dicuci dengan aqueous dan dikeringkan di udara. Setelah itu ditetesi dengan glucose iodine solution dan ditunggu selama 1-2 menit. Kemudian dicuci dengan aqueous dan dikeringkan di udara. Setelah itu ditetesi dengan alcohol solution dan ditunggu 1-2 menit. Kemudian dicuci dengan aqueous dan dikeringkan di udara. Setelah itu yang terakhir ditetesi dengan carbon fusion dan ditunggu selama 1-2 menit, kemudian dicuci dengan aqueous dan dicuci dengan aqueous dan dikeringkan di udara lalu diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya yang kedua adalah pewarnaan Zielsk-Mission. Yang pertama, objek gelas yang berisi satu osi suspensi bakteri tersebut difiksasi kemudian dikeringkan dalam udara sehingga membentuk noda kering, kemudian ditetesi dengan carbon fusion, lalu dipanggang dengan api bunsen selama kurang lebih 5 menit, kemudian dibilas dengan aqueous, digenangi dengan larutan alkohol asam, lalu kemudian dibilas dengan aqueous, lalu selanjutnya digenangi lagi dengan Lovern's methylene blue, kemudian dibilas dengan aqueous, dan dikeringkan di udara, kemudian diamati di bawah mikroskop. Yang ketiga yaitu pewarnaan spora. Pewarnaan spora ini media agar-agar lalu disuspensikan dengan ditambahkan 0,5 cc HCl dengan konsentrasi 0,5% dan 0,5 cc carbon fusion. Kemudian diinkubasi selama 10-30 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian objek gelas yang berisi satu osi suspensi bakteri difiksasi lalu digenangi dengan H2SO4 dengan konsentrasi 2% selama 1-2 detik, kemudian dibilas dengan aqueous dan ditetesi dengan methylene blue selama 3 menit, kemudian dibilas dengan aqueous, dikeringkan di udara dan diamati di bawah permukaan mikroskop. Dan yang terakhir adalah pengecatan negatif, di mana objek gelas pertama dibersihkan dengan alkohol 70%, kemudian difiksasi, kemudian dibersihkan lagi dengan kertas siap, lalu diteteskan larutan nikotin, lalu campur hingga homogen dengan satu osi suspensi bakteri, kemudian dikeringkan di udara, kemudian ditetesi dengan minyak imersi, dan kemudian diamati di bawah permukaan mikroskop. Demikian penjelasan dari pengecatan jasa teknik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.